Selamat malam, perkenalkan nama saya Supriyanti Saluhu. NPM saya 2211100110110004. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya buat ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia berbentuk video yang diberikan oleh dosen saya bernama Dr. Haja Siti Aisyah SPD SH MMH berjudul Hukum Pidana Penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain yang merupakan tindakan melawan hukum. Menurut jurisprudensi, penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan, ialah sengaja merusak kesehatan orang. RCC Law juga dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Misalnya yang pertama, perasaan tidak enak. Misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Yang kedua, rasa sakit. Misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Yang ketiga, luka. Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Yang keempat, merusak kesehatan. Misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pun masuk angin dan sakit. Jika ancaman pidana penjara bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka memar pada pasal 351 KUHP adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan adalah paling lama 1 tahun 4 bulan. Dalam pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu yang pertama, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Yang kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Yang ketiga, kehilangan salah satu panca indera atau mendapat cacat berat seperti menderita sakit lumpuh. Yang keempat, terganggu daya pikir selama 4 minggu atau lebih. Yang kelima, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan jika itu dilakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada 6 jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu pertama, penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa tertuang di dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapak atau anak atau istri, pegawai yang bertugas yang termasuk berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda Rp300.000
apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Yang ketiga, penganiayaan berencana. Ada 3 macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun. Lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun, seperti seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang. Yang keempat, penganiayaan berat. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya. Yang kelima, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Jadi, tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Yang keenam, penganiayaan terhadap orang. Pidana ini ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 yang dapat ditambah dengan sepertiga. Yang pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, atau istrinya atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum. Beberapa jenis kejahatan yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP antara lain mengancam bahkan yang cenderung menggunakan senjata tajam bagi pelakunya, melakukan hal-hal melukai secara fisik sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Demikian presentasi saya mengenai kasus